Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله والشكر لله, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, serta hendaknya kita senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri-diri kita, yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada engkau, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu ingkar. Kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita yang membahas kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih dalam bab yang ke-11 dari kitab ini, yaitu babun fil mujahadah, bab yang berkaitan dengan kesungguhan. Mujahadah, kesungguhan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kesungguhan dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah memasuki hadis yang ke-7 dari pembahasan bab ini, yaitu disebutkan anhu, yaitu dari Abu Hurairah juga, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat
wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga, neraka ditutup atau dikelilingi dengan syahwat. Ya, neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan, syahwat, ya, berupa syahwat. Sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil muslimin, dalam riwayat al-Imam Muslim, huffat badalun hujibat, yaitu lafaz-lafaz huffat yang tadinya hujibat. Kalau dalam lafaz al-Imam Muslim disebutkan huffat yang artinya dikelilingi, ya, wa huwa bima'na bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha, yaitu yang bermakna dikelilingi, ya, atau dibatasi, ditutup. Nah, ini hadis yang ketujuh. Dalam hadis ini sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, kita jelaskan secara ijmal, global. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, atau dihiasi, ya, dihiasi dengan hal-hal yang menarik mata ini, menarik pandangan, menarik hati. Berbeda dengan syurga, ya, berbeda dengan syurga. Syurga dikelilingi dengan atau dihiasi dengan hal-hal yang menakutkan, dengan hal-hal yang mengerikan. Makanya dulu disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, yaitu yang dibawakan, yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sahihnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqa Allahu al-jannata qala li Jibril." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, berkata kepada Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, coba engkau lihat syurga. Fadhahaba fanazara ilaihi thumma jaa faqala ay rabb wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya. Kemudian Jibril pun pergi untuk melihat syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian ia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, demi kebesaranmu, tidaklah satu pun di antara manusia, tidaklah satu orang pun yang mendengarkan tentang surga ini, melainkan ia pasti memasukinya." Ya, pasti memasukinya. Kenapa? Karena ketika awal kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga tersebut, ya, di dalam surga ternyata kenikmatan yang begitu luar biasa,
Yang sehingga ketika seorang mendengarkan tentang nikmat surga, nikmat-nikmat yang ada dalam surga, maka mereka pasti akan memasuki surga. Kenapa? Karena saking besarnya nikmat-nikmat tersebut, luar biasanya nikmat-nikmat tersebut. Kemudian thumma haffaha bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga tersebut dengan hal-hal yang dibenci. Lihat. Ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga tersebut dengan perkara-perkara yang sangat mengerikan. Summa qala, kemudian Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Ya, wahai Jibril, coba sekarang pergi kemudian lihat surga tersebut. Fadhahaba fanazara ilaiha thumma jaa faqala, "Ay Rabb wa 'izzatika laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun." Lihat. Perhatikan. Tatkala Jibril pergi untuk melihat surga tersebut, kemudian ia pun melihat surga yang Allah perintahkan tersebut, kemudian ia pun kembali kepada Allah, kembali menghadap Allah, kemudian ia berkata, "Wahai Rabbku, demi kebesaranmu, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang bisa memasuki surga tersebut." Sungguh aku sangat khawatir tidak akan ada seorang pun yang akan bisa masuk surga tersebut. Kenapa? Karena sangat mengerikan, dihiasi oleh hal-hal yang sangat tidak mengenakkan, dibenci oleh manusia. Thumma qala, kemudian falamma khalaqallahu an-nar, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, qala, kemudian Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, coba engkau lihat neraka. Fadhahaba fanazara ilaiha, lalu Jibril pun berangkat. Kemudian ia melihat neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian summa jaa, kemudian setelah itu datanglah Jibril menghadap Allah. Faqala, "Ay Rabb, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kebesaranmu, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha." Ya, kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Wahai Rabbku, demi kebesaranmu, tidaklah seseorang mendengarkan tentang neraka melainkan mereka tidak akan memasuki neraka tersebut." Kenapa? Karena sangat mengerikan di dalam neraka tersebut. Siksanya yang luar biasa. Bayangkan, siksa neraka yang paling ringan adalah siksa yang Allah berikan kepada paman Nabi SAW, Abu Talib, yang dipakaikan sendal dari neraka Jahannam, akan tetapi otaknya mendidih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kata Jibril alaihissalatu wassalam, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang neraka Jahannam melainkan mereka tidak akan mungkin memasukinya. Fahaffaha bisyahawati thumma qala, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghiasi, meliputi neraka Jahannam dengan hal-hal yang disenangi oleh manusia, dengan syahwat. Thumma qala, kemudian Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, coba engkau pergi lalu lihat neraka Jahannam." Maka Jibril pun pergi. Ia pun melihat neraka Jahannam yang dihiasi dengan hal-hal yang sangat menakjubkan, dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian Jibril pun datang kepada Allah, menghadap Allah, kemudian berkata, "Ya Rabb, wa izzatika laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha." Ya Allah, ya wahai Rabbku, demi kebesaranmu, sungguh aku khawatir
Ya, sungguh aku khawatir tidak akan ada yang melihat neraka jahanam tersebut, ya, melainkan mereka akan memasukinya. Melainkan mereka akan memasukinya karena saking indahnya polesan-polesan tersebut. Ikhwatal iman azakumullah. Jadi hal ini menerangkan kepada kita bahwasanya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan mujahadah. Ya, untuk meraih surga Allah membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan. Kesungguhan dalam apa? Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Dan menjauhi larangan-larangannya. Sebaliknya, untuk memasuki neraka jahanam itu amatlah gampang. Itu amatlah mudah. Tidak membutuhkan kesungguhan. Ya, tidak. Kenapa? Karena untuk memasuki neraka jahanam yaitu dengan cara kita melakukan berbagai macam kesenangan. Ya, berbagai macam kesenangan. Maka oleh karenanya ikhwatal iman a'azzakumullah, untuk itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengumpamakan dunia ini bagi seorang mukmin dan seorang orang kafir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia ini penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Ya, surganya bagi orang kafir. Akan tapi ikhwatal iman azakumullah, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan biaya besar. Ya, tidak membutuhkan biaya besar. Yang kita butuhkan adalah mujahadah. Hanya satu yang kita butuhkan, mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, wa man khafa faqad adlaj wa man adlaj faqad khaf wa man adlaj faqad balagha al-manzil. Ya, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia akan terus berlari, dan barang siapa yang terus berlari artinya terus mujahadah maka ia akan mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah tidak membutuhkan biaya yang banyak, ya, gampang. Berbeda dengan neraka jahanam. Untuk meraih neraka jahanam itu membutuhkan biaya, ya, itu membutuhkan biaya. Misalnya apa? Misalnya orang yang berzina, ya, orang yang berzina tentu ia akan bisa melakukan perbuatan tersebut kalau ia memiliki modal. Ya, ia memiliki modal. Modal apa? Modal berzina. Begitu juga minuman khamar. Orang tidak bisa minum minuman khamar, minum minuman keras kalau ia tidak memiliki modal duit untuk membeli minuman tersebut. Ya, dan begitu juga yang lain. Nah, berbeda dengan surga Allah. Berbeda dengan surga Allah. Surga Allah itu mudah, tidak membutuhkan modal yang begitu banyak, cuman modalnya adalah mujahadah. Ya, kesungguhan. Misalnya apa? Puasa. Ya. Apakah kita syarat untuk berpuasa mengeluarkan duit berapa persen? Tidak. Ya, ada keinginan, ada kesungguhan, bismillah. Salat sama. Ada keinginan, ada kesungguhan, gratis. Ya. Tapi inilah kita sebagai manusia. Manusia yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zaluman jahul. Manusia yang memiliki sifat zalim, lagi bodoh. Dikasih gratis tidak mau. Malah beli. Ya, padahal membeli tersebut menjadikan kita celaka,
ya, terkhusus ya beberapa hari ke depan ya, artinya malam besok ya, malam besok itu seorang banyak di antara kaum muslimin yang tasyabbuh dengan orang-orang kufar yang mereka merayakan yaitu pergantian tahun, merayakan pergantian tahun ya, Idul Milad, padahal itu adalah tasyabbuh dengan perbuatannya orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi sangat senang sekali, sangat suka sekali membuat perayaan-perayaan. Maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai kita ikut-ikutan ya, justru dengan pergantian tahun ya, pergantian tahun kita semakin bersedih, kita semakin introspeksi diri kita, semangat mujahadah, karena ingat waktu yang kita miliki terus berkurang, waktu hidup kita di dunia ini terus berkurang, sedangkan amal kita tidak bertambah. Maka sekali lagi jangan sampai kita ikut merayakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Taib ikhwatal iman azzakumullah. Jadi sekali lagi kita katakan bahwasanya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, masuki surga Allah Subhanahu wa taala membutuhkan modal ya, yang satu yaitu mujahadatun nafs. Apalagi Nabi mengatakan kepada kita, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku ya pasti akan memasuki surga kecuali yang enggan. Lihat, kecuali yang enggan. Jadi semua kita masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian ketika ditanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan tersebut wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia adalah orang yang akan masuki surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, maka berarti ia adalah orang yang enggan. Lihat. Makanya syaratnya satu kita katakan tadi, mujahadah. Mujahadah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, laksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi nggak membutuhkan modal yang begitu besar. Itu cukup mujahadah. Taib ikhwatal iman azakumullah. Ya, adapun neraka jahanam sebagaimana disebutkan tadi, ya, dikelilingi oleh hal-hal yang sangat menyenangkan. Nah, lihat, sangat menyenangkan. Berzina itu kesenangan. Ya, syahwat. Karena manusia ya, itu dihiasi dengan syahwat. Makanya kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Ya. Zuyyina lin-nas, manusia tersebut dihiasi dengan kesenangan-kesenangan. Sangat suka terhadap kesenangan. Ya. Kemudian Allah menyebutkan yang pertama minan nisa, dari kalangan wanita. Lihat. Ia menyukai para wanita. Senang sekali. Ya, maka ini hati-hati ya anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Hati-hati. Ya, jangan sampai terjerumus dalam perzinahan. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina. Ya. Ya, itu kesenangan, syahwat minan nisa wal banin, anak-anak. Ya. Wal qanatir al muqantarah. Ya, min adh-dhahab wal fiddah, perbandingan harta. Ya, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, kendaraan yang mewah. Ya, kendaraan khail, kuda ya, dan binatang ternak. Jadi sekali lagi, ikhwatal iman azzakumullah, ya hati-hati.
Ya, jangan sampai kita memperturutkan kesenangan tersebut. Wah, kalau begitu Ustaz, berarti nggak boleh dong senang. Ya, boleh. Ya, senang itu sangat dianjurkan. Akan tetapi ingat, kesenangan tersebut jangan sampai melanggar syariat. Ya, jangan sampai kita melanggar syariat. Bahkan menjadikan hati saudara kita senang itu adalah amalan yang paling baik. Ya, bahkan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara cara kita menyenangkan saudara kita adalah tersenyum ketika bertemu. Tabassumuka li wajhi akhika sadaqah. Dihitung sebagai sedekah. Ya, ya, senyum tidak membutuhkan modal yang banyak. Ya. Dapat pahala sedekah. Senyum saja. Ya, dan banyak khotbah manazamullah. Ya, sekali lagi, amalan yang mudah tersebut, ya, tapi membutuhkan perjuangan. Nah, ini yang disebut mujahadah. Ya, benar-benar kita berusaha memaksakan diri kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke penjelasan Syekh tentang fiqhul hadis, yaitu faidah dari hadis ini. سبب الوقوع في الشهوات هو تزيين الشيطان المنكر والقبيح حتى تراه الناس حسنا فتميل إليه. Di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya sebab terjatuhnya seseorang, ya, sebab terjatuhnya seseorang dalam perbuatan, ya, dalam perbuatan yang jelek, ya, dalam perbuatan yang mungkar, ya, dalam hal kesenangan, itu disebabkan karena syaitan memolesi, ya, menghiasi perbuatan yang mungkar atau yang buruk tersebut dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bagus, sehingga jiwa ini condong kepadanya, suka kepadanya, ya, sehingga jiwa ini suka kepadanya. Jadi sebab seseorang terjatuh dalam perkara syahwat, ya, dalam perkara yang menyenangkan, yaitu syaitan menghiasi perbuatan yang mungkar ataupun yang jelek tersebut, ya, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bagus, sehingga jiwa seseorang akan melihatnya baik dan itu menjadikannya condong melakukannya. Ya. Berarti ikhwah dari mana azakumullah, ya, selama hati ini masih terpaut dengan kesenangan dunia, masih terpaut dengan kesenangan dan kesenangan yang menipu, maka ingatlah, jiwa ini akan senantiasa condong kepadanya, akan senantiasa condong kepadanya, ya, terutama berkaitan dengan perkara-perkara dunia, syahwat, harta, ya, kedudukan, tahta, dan lain sebagainya. Ya, ketika kebenaran datang menghampirinya dan kebenaran tersebut bertentangan dengan kesenangannya, bertentangan dengan hatinya, maka tentu mereka tidak akan menerimanya. Ya, tidak akan menerimanya. Ya. Kenapa? Karena kata mereka, wah, ini bertentangan ini. Ya, bertentangan dengan kesenangan kita, ini melanggar kesenangan kita. Nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu dulu. Ya, ilmu dulu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan bisa mengekang jiwa ini. Ya, kita akan bisa mengekang jiwa ini. Makanya di antara doa yang senantiasa sering Nabi panjatkan setiap selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat.
Setelah itu baru Nabi meminta yang lain, wa rizqan thayyiba. Rizki masih berkaitan dengan dunia. Ya, rizki yang baik. Ya, rizki yang baik. Ya, karena kalau permasalahan rizki, kadang kan seseorang menerjang larangan-larangan Allah. Ya, sampai dia katakan, wah Ustaz susah ya, nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, tahu dia itu adalah perbuatannya, apa namanya, cara yang mendapatkan rezeki dari cara yang haram. Ya, tapi dia mengatakan, dia beralasan, wah Ustaz kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, wah anak istri saya dapat makan apa? Ya, ini kalau dia tidak melandasi dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita memiliki ilmu yang bermanfaat, kita tahu bahwasannya rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tahu itu adalah haram, kita akan tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Bahkan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak berupa harta benda, ya, kita rela menyedekahkannya. Kita rela mengeluarkannya di jalan Allah karena kita berkeyakinan bahwasanya harta kita yang sungguhnya adalah apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Maka lihatlah sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, yang kita kenal ketika di awal-awal Islam, ketika di awal-awal hijrah kaum muslimin ya dicegat untuk hijrah ke kota Madinah. Dan di antaranya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang terkaya di kota Makkah. Jadi antara orang yang terkaya di kota Makkah, akan tetapi dia adalah bukan penduduk kota Makkah. Yang sehingga ketika tersiar bahwasanya Suhaib bin Sinan ikut ya, hijrah ke kota Madinah bersama Nabi, maka ia dicegat di tengah jalan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian orang-orang musyrikin mengatakan kepada Suhaib, sungguhnya engkau dulu datang ke kota Makkah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Ya. Maka kalau engkau ingin pindah dari kota Makkah ke kota Madinah atau yang lainnya, maka hendaklah engkau meninggalkan seluruh harta. Ya. Bawa hanya sehelai baju yang kamu pakai, pakaian yang kamu pakai. Subhanallah. Ya, mungkin kalau di kita ya, mungkin kita akan berbohong. Ya. Dengan dalih apa kan boleh berbohong kan terdesak. Ya. Tapi lihatlah keimanan Suhaib bin Sinan, karena ia memiliki ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Ya, maka ia mengatakan, ya, kalau itu yang kalian inginkan, saksikanlah. Ya, seluruh yang ada pada saat itu menyaksikan. Saya tinggalkan semuanya demi saya diizinkan, yaitu hijrah ke kota Madinah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sampai kota Madinah, apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ya menyambut sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya tijarah, jual beli yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan. Itu dihitung sebagai tijarah. Subhanallah, dari mana zakamul. Jadi ini kuncinya ilmu yang bermanfaat. Baru setelah itu ya Nabi juga minta kepada Allah agar wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Itu menunjukkan ikhwatal iman azakumullah, ada amalan yang tidak diterima oleh Allah. Maka jangan sampai kita berkeyakinan ya setiap amal yang kita lakukan pasti diterima Allah. Tidak. Harus dandasi dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ikhwat iman azakumullah. Jadi sekali lagi ya hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena ingat surga Allah Subhanahu wa taala merupakan barang yang sangat mahal. Tapi kemudian yang kedua ya, faedah yang kedua. Qad tukrahu an-nafs asya'un wa fiha khairun katsir. Sesungguhnya jiwa ini tidak menyukai beberapa perkara ya
Jadi sungguhnya jiwa ini tidak menyukai beberapa perkara. Wa fiha khairun katsir, padahal di dalam perkara tersebut ada banyak kebaikan. Ya, ada banyak kebaikan. Jadi jiwa ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk tidak suka ya terhadap beberapa perkara ya, beberapa perkara. Padahal dalam perkara tersebut banyak kebaikan terkandung di dalamnya. Dan ketidaksukaan tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kadang ada yang misalnya suka berperang, kadang ada yang suka menuntut ilmu, kadang ada yang suka menghadiri majelis-majelis ta'lim, tapi sebagian ada juga yang tidak mau. Ada juga yang tidak suka. Memang itu naluri. Tabiat yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam jiwa kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum." Nah, lihat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berperang, wa huwa kurhun lakum. Dan itu kalian benci. Ya, kalian benci. Bagaimana tidak? Karena saling menumpahkan darah. Belum tentu kita masih hidup, pulang-pulang hidup. Ya, mungkin tinggal nama. Ya. Kemudian wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu dan itu jelek bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ini. Maka ya ikhwatal iman azakumullah, tatkala kita membenci sesuatu yang ada pada saudara kita, ya, maka jangan sampai kita langsung bertindak kasar. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kebencian ya, yang kita benci pada saudara kita tersebut ada kebaikan bagi dirinya. Ya, atau mungkin ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita penyakit. Ya. Penyakit misalnya. Senang enggak kita sama penyakit? Senang enggak kita diberikan penyakit oleh Allah? Tidak. Kita sangat benci untuk diberikan penyakit. Ya, akan tetapi bisa jadi di dalam penyakit yang Allah berikan kepada kita ini ada kebaikan di dalamnya. Ya, ada kebaikan di dalamnya. Ya, misalnya ketika kita sakit tersebut ada misalnya orang ngajak kita jalan-jalan, senang. Ya, mereka jalan-jalan tapi kita enggak sakit. Tiba-tiba mereka yang ngajak kita jalan tabrak. Ya, Allah tabrakan di jalan, meninggal. Ya, maka kita mau kata alhamdulillah. Ya, itu ada kebaikan di dalamnya. Kenapa? Karena penyakit yang Allah berikan kepada kita ada kebaikan. Dengan kita diberikan sakit, kita tidak jadi ikut. Yang la qadarallah, ya, teman kita yang itu meninggal. Ya, coba kalau mungkin kita tidak berikan penyakit tersebut, kemudian kita ikut dalam kejadian tersebut. Nah, ini ada kebaikan di situ. Makanya segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, baik takdir yang berupa takdir yang buruk ataupun takdir yang baik, yaitu hendaklah kita menghadapinya dengan syukur dan bersabar. Kita ketika diberikan ya takdir yang buruk, bersabar dan ingat, pastikan ada hikmahnya, ada kebaikan di balik itu. Dan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, berikan ya, syukurilah, dan insyaallah itu adalah kebaikan bagi diri kita. Ya, maka ikhwatal iman azakumullah, jadi sekali lagi jangan sampai kita menganggap semua yang buruk menurut kita ya itu adalah keburukan. Ya, tidak, kecuali perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat maka harus kita benci. Ya, harus kita benci, jangan sampai kita suka ya. Ya, melihat teman kita melakukan dosa, suka. Melihat teman kita berzina, suka. Jangan. Melihat teman kita kesyirikan, suka. Jangan.
ya, atau melihat tetangga kita yang senantiasa melakukan kekufuran, suka, ya, harus dibenci kalau itu, ya, harus dibenci. Tapi yang kita maksud ini adalah dalam perkara syahwat, yaitu perkara dunia, ya, perkara dunia. Taib. Ikhwatal iman azakumullah. Kemudian disebutkan di sini, yaitu faedah yang ketiga, ya. Dan yang apa namanya terakhir kita sebutkan, an-nar wal jannatu mawjudatani makhluqatan, bahwasanya neraka dan juga surga itu sudah ada. Ya, neraka dan surga itu sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluqatani, dan surga dan neraka merupakan dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Ya, buktinya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yaitu pada hari kiamat nanti neraka itu masih belum puas, ya, dengan penghuninya. Makanya senantiasa mengatakan kepada Allah, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Ya, apakah ada tambahan? Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan, ya, memasukkan kakinya ke dalam neraka jahanam, maka langsung neraka jahanam mengatakan, ya, cukup. Ya, cukup. Makanya ikhwatal iman azakumullah, jadi sekali lagi, surga dan neraka merupakan dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan sudah ada. Ya, karena kadang ada yang bertanya, apakah surga itu sudah ada? Apakah neraka itu sudah ada? Ya, kalau sudah ada, ya, berarti dong ada penghuninya. Ya. Ya, jadi ingat ikhwatal iman azakumullah, jadi kalau Al-Quran ataupun hadis ya sudah menyatakan bahwasanya surga dan neraka sudah ada, maka kita harus tetapkan bahwasanya ia sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita yaitu untuk berusaha, ya, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mujahadatun nafs, memaksa jiwa ini agar senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan hadis yang ke-7 dari pembahasan mujahadah. Semoga apa yang kita kaji, ya, atau ambil dari hadis Nabi SAW ini, yaitu bermanfaat dan menjadikan kita tambah semangat lagi, ya, terlebih di musim pandemi seperti ini. Ya, musim pandemi seperti ini jangan sampai menjadikan kita tambah malas, ya, malas beribadah, malas berusaha, malas belajar, ya, dan lain sebagainya. Jangan, akan tapi justru dengan adanya ujian berupa wabah seperti ini, maka itu menjadikan kita tambah semangat lagi, ya, tambah semangat lagi. Kenapa? Karena ingatlah bahwasanya ini adalah hal yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kita inilah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, ya, yang tidak ada apa-apanya. Ya, maka oleh karenanya senantiasa bersyukur dengan senantiasa bermujahadah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadis yang ke-8 kita ambil pada pertemuan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.